sepakat dengan hati dan visi Bapa. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini bukan sekedar khotbah. Hari ini untuk menolong saudara, untuk melihat hatinya Bapak. Sepakat enggak saudara? Sepakat dengan hati Bapak bahwa Dia tidak mau tetangga kita binasa. Dia tidak mau teman-teman kerja kita satu kantor binasa. Mungkin walaupun kita malu, walaupun kita enggak berani ngomong tentang Yesus, walaupun kita sungkan, mungkin mengganggu Dia karena kita ngomong sebuah kebenaran, tapi minimal kita ada niat dulu. Kalau tidak ada niat sama sekali, berarti kita enggak mengerti panggilan Tuhan. Kerajaan Allah tidak diuntungkan kalau hanya terjadi perpindahan jemaat. Tapi kerajaan Allah diuntungkan ketika kita memberi tangan mulut kita untuk menolong orang-orang yang nasibnya ke neraka. Tanda kutip. Arahnya sedang menuju ke sana karena dosa mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya katakan kepada saudara, engkau tidak perlu tunggu engkau beres semua. Harus beres keuanganmu, beres hidupmu. Ya, menang terdosa mungkin. Tapi sudah ada terang sedikit dalam hidupmu. Yang dibutuhkan dunia ini bukan terang lampu neon. Terang yang membuat mereka itu tahu ada jalan atau tidak. Jadi saksi Tuhan gak harus tunggu sempurna. Ingat, terang yang kita terima tidak boleh berhenti di kita. Aplikasinya bagaimana? Menjadi pribadi atau komsel yang pergi. Jadi pergi itu adalah menyatakan kasih karunia, menyatakan kasih Tuhan kepada orang ini yang merasa sendirian, merasa lelah, capek hati, yang banyak masalah. Kita ini menyatakan siapakah Bapak kita di surga buat dunia ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Kamu yang pertama pergi, yang kedua apa? Menghasilkan buah, yang ketiga apa? Buahmu itu tetap menjadi pribadi yang membaptis. Doakan dan harapkan dalam hati orang yang dilayani sehingga mereka mengalami tanah yang subur. Mereka mau percaya Yesus. Makanya pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kemudian apa? Baptis. Berarti kita pengen orang ini mengalami baptisan. Mereka dibaptis menjadi apa? Satu tubuh. Kalau dia sendirian dia hidup, tapi nggak lengket ke tubuh ini, nggak lengket, nggak punya komunitas, mati dia suatu hari. Menjadi komsel atau pribadi yang mengajar. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak. Nah sekarang dia munculkan apa? Bapak. Nah peran Bapak perlu apa perannya? Menasihati, menguatkan, dan meminta dengan sangat supaya hidup kamu sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Komsel mengajar bukan sekedar ngajar, tapi kita jadi kakak rohani, pembina rohani, mulai dengan membagi hidup kita, waktu kita, amin, kepada orang baru ini, dan mulai merawat mereka. Mereka belum dewasa. Setelah itu mulai naik lebih jauh. Jadi Bapak buat mengarahkan mereka. Jadi ketika sudah menangkap proses ini, bukan proses cara saja, tapi di balik proses nih, Bapak di surga berkata, aku tidak lalai dalam janji, tapi aku sabar supaya orang-orang yang berdosa ini boleh bertobat, berbalik, dan diselamatkan.